Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan atau memaparkan materi kami mengenai bahasa Indonesia ragam ilmiah. Sebelum itu, perkenankan saya untuk mengenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri sebagai Anisha Devinta Taufik. Yang kedua, Trini Syafinka. Yang ketiga, Aini Mutmainah Ramadhani. Yang keempat, Nur Fadila. Yang kelima, Muhammad Fayez Dafa. Yang keenam, Indah Pratiwi. Yang ketujuh, Andi Nur Aisyah Milano. Yang kedelapan, Rizka Meilani. Yang kesembilan, Nur Halisa. Yang ke-10, Nur Aila Asyuri Putri Asri. Dan yang ke-11 yaitu Ramses El Cipta. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari materi kami hari ini. Adapun latar belakang, dewasa ini perkembangan bahasa Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Bahasa-bahasa yang dikenal dengan bahasa tidak baku sering digunakan pada situasi santai dengan keluarga, tulisan pribadi, dan pergaulan sehari-hari. Oleh sebab itu, untuk memperdalam pemahaman mengenai bahasa ilmiah, kami mengangkat sebuah topik presentasi yaitu bahasa Indonesia ragam ilmiah. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada hari ini, yang pertama yaitu mengenai pengertian bahasa Indonesia ragam bahasa dan ilmiah. Yang kedua, karakteristik bahasa Indonesia ragam bahasa ilmiah. Yang ketiga, macam-macam ragam ilmiah. Dan yang keempat yaitu bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi ilmiah. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan menyerahkan kepada rekan-rekan saya untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih moderator untuk waktunya. Jadi di sini saya mau menjelaskan sedikit apa itu pengertian bahasa Indonesia ragam ilmiah. Bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan salah satu bahasa Indonesia yang dianjurkan dalam menulis karya ilmiah. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kurang paham apa itu karya ilmiah, seperti apa contohnya, seperti skripsi, makalah, ataupun tesis itu masuk dalam karya ilmiah. Kemudian sebagai bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, teori, atau gabungan keempatnya. Bahasa Indonesia diharapkan menjadi menjadi media efektif untuk komunikasi ilmiah baik secara tertulis maupun lisan. Kalau secara tertulis itu seperti yang saya bilang tadi, makalah, skripsi, ataupun tesis. Kalau lisan seperti yang sekarang kita lakukan presentasi itu, jadi kalau presentasi itu tetap harus menggunakan bahasa yang baku juga. Kemudian ada mungkin yang bertanya, kenapa bahasa Indonesia disebut bahasa ragam ilmiah? Karena penggunaan bahasa dalam bidang ilmu pengetahuan mempunyai sifat pemakaian yang khas dan spesifik, makanya dia dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan mempunyai ragam bahasa tersendiri. Ada sifat-sifat tersebut yang umum sebagai bahasa ilmiah, ada yang khusus berhubungan dengan pemakaian kosakata, istilah, serta bentuk-bentuk gramatik. Kemudian ada karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah yang akan dijelaskan rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, adapun karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah terbagi menjadi 7. Saya akan memaparkan 4 dari 7 tersebut, yaitu 1, cendekia. Artinya bahasa Indonesia itu digunakan secara tepat dan seksama, sehingga gagasan yang disampaikan penulis dapat diterima oleh pembaca secara tepat. 2, lugas dan jelas. Artinya bahasa Indonesia mampu menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas dan tepat. Untuk itu, setiap gagasan diungkapkan sehingga makna yang ditimbulkan adalah makna lugas. Yang ketiga, bertolak dari gagasan. Artinya penonjolan diarahkan pada gagasan atau hal-hal yang diungkapkan tidak pada penulis atau pelaku. Yang keempat, formal. Tingkat keformalan bahasa dalam karya ilmiah dapat dilihat pada lapisan kosakata, pembentukan kata, dan kalimat. Kosakata yang digunakan bernada formal dan kalimat-kalimatnya memiliki unsur yang lengkap. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Aini Mutmainah.
Baik, adapun karakteristik ragam ilmiah yang akan saya jelaskan dari poin 5, 6, dan 7. 5. Objektif, artinya hindari kata-kata yang menunjukkan sifat subjektif. Sikap objektif biasanya identik dengan diksi pendukung seperti pasti, benar, tidak benar, dan kata-kata penegas lainnya, tanpa ada keraguan di dalamnya. Sedangkan sifat subjektif yang biasanya menggunakan diksi pendukung seperti menurut pendapat saya, menurut pandangan saya, sepertinya. Hal ini menerangkan bahwa tidak ada kepastian dari pernyataan yang subjektif itu. 6. Ringkas dan padat. Tidak adanya unsur bahasa yang mubazir, pemborosan kata. 1. Menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. 2. Tidak menggunakan kalimat perulang berlebihan. 3. Tidak memakai kata secara bertele-tele. 4. Kata yang digunakan harus baku. 5. Kata yang digunakan tepat penggunaan. 7. Konsisten. Ditampakkan pada penggunaan unsur bahasa tanda baca dan istilah yang sesuai dengan kaidah yang digunakan secara konsisten. Tepat, tidak berubah-ubah, taat asas atau ajek, selaras dan sesuai. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepadamu, Feyes Dafa. Baik, saya akan membawakan materi ragam bahasa berdasarkan media atau sarana. Ragam bahasa ilmiah, suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam ragam bahasa berdasarkan media atau sarana terbagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa lisan dan tulis. Ragam bahasa lisan. Ragam lisan adalah bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa. Kita dapat menemukan ragam lisan yang standar. Misalnya pada saat orang berpidato atau memberi sambutan dalam situasi perkuliahan atau ceramah. 2. Ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan, di samping tata bahasa dan kosakata. Selanjutnya akan dibawakan oleh Nurhalisa. Indah lanjut. Baik, saya akan menjelaskan ragam bahasa menurut pokok persoalan atau topik pembicaraan. Persoalan atau topik pembicaraan dikenal pula dengan istilah laras bahasa. Perbedaan itu tampak dalam pilihan atau penggunaan sejumlah kata peristilahan ungkapan yang khusus digunakan dalam bidang tersebut. Misalnya, masjid, gereja, wihara adalah kata-kata yang digunakan dalam bidang agama. Ada pula kalimat yang digunakan pun berbeda sesuai dengan pokok persoalan yang dikemukakan. Kalimat dalam undang-undang perbedaan dengan kalimat dalam sastra, kalimat dalam karya ilmiah, kalimat dalam forum atau majalah, dan lain-lain. Contoh, kalimat yang digunakan dalam undang-undang menggunakan bahasa Indonesia. Ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi ilmiah menggunakan bahasa Indonesia. Ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi ilmiah berarti memanfaatkan presentasi bahasa Indonesia untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, atau teori, atau gabungan dari keempat hal tersebut secara tertulis dan lisan. Pada saat menulis tulisan ilmiah, harus berusaha keras agar bahasa Indonesia. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu
bidang pemakaian atau wacana. Ragam bahasa menurut situasi pemakaiannya terdiri atas dua, yaitu ragam resmi dan tidak resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan undangan-undangan. Adapun ciri-ciri ragam bahasa resmi. Yang pertama, menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Yang kedua, menggunakan imbuhan secara lengkap. Yang ketiga, menggunakan kata ganti resmi. Yang keempat, menggunakan kata baku. Yang kelima, menggunakan ejaan yang disempurnakan. Yang keenam, menghindari unsur kedaerahan. Ragam tidak resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi tak resmi, seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi kebalikan dari ragam bahasa resmi. Ragam bahasa tidak resmi digunakan ketika kita berada dalam situasi yang tidak normal, seperti percakapan atau pembicaraan di kehidupan sehari-hari. Ragam bahasa resmi atau tak resmi ditentukan oleh tingkat keformalan bahasa yang digunakan. Semakin tinggi tingkat kebakuan suatu bahasa, berarti semakin resmi bahasa yang digunakan. Sebaliknya, semakin rendah pula tingkat keformalannya, maka rendah pula tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Contoh, bahasa yang digunakan oleh bawahan kepada atasan adalah bahasa resmi, sedangkan bahasa yang digunakan oleh anak muda adalah bahasa tak resmi atau santai dan gaul. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, saya akan memaparkan mengenai menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi ilmiah. Menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah berarti dalam tujuan menulis dan presentasi, kita berpedoman pada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam hal ini, kita harus memanfaatkan potensi bahasa Indonesia untuk membaharkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempat hal tersebut. Dalam upaya mengefektifkan presentasi ilmiah, maka ada tata cara yang perlu dipedomani. 1. Menarik minat dan perhatian peserta. 2. Menjaga agar presentasi tetap fokus pada masalah yang dibahas. 3. Menjaga etika atau tingkah laku ketika sedang memberikan materi. Oke, selanjutnya akan dilanjut saya, itu Ayla. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu menjelaskan ciri-ciri penggunaan bahasa yang benar pada poin baku, logis, dan kuantitatif. Sumber utama dari bahasa baku ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku sering dipakai pada kalimat yang resmi, baik itu dalam tulisan maupun dalam bahasa pengungkapan. Selain kata baku, penting diketahui penjelasan dari kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ada beberapa penyebab suatu kata dikatakan tidak baku dan baku, yaitu ciri-ciri kata tidak baku yaitu 1. Bentuk mudah berubah-ubah dan dipengaruhi oleh zaman atau waktu. 2. Dipengaruhi oleh bahasa dan asing. 3. Bahasa yang digunakan di percakapan sehari-hari. 4. Memiliki arti yang sama meski terkesan berbeda dengan bahasa baku, yaitu pertama, kata baku bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. Kedua, tidak terpengaruh bahasa asing atau daerah. Ketiga, penggunaan sesuai konteks dalam kalimat. Keempat, memiliki arti yang pasti, tidak terlucu dan tidak berlebihan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ramses. Baik, saya akan melanjutkan ciri-ciri penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam penulisan karya ilmiah. Yang keempat, tepat. Ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh pemutus atau penulis dan tidak mengandung makna ganda. Contoh, jamban pesantren yang sudah rusak itu sedang diperbaiki. Kalimat tersebut mempunyai makna ganda yang rusaknya itu mungkin jamban atau mungkin juga pesantren. 5. Limitatif. Kata yang digunakan atau dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak diperhatikan perasaan karena sifat ilmiah objektif. Keenam, beruntun. Ide yang diungkapkan secara teratur dan sesuai dengan urutan serta tingkatannya, baik dalam kalimat maupun dalam alinea atau paragraf, merupakan seperangkat kalimat yang mengembangkan satu ide atau satu pokok bahasa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anisha Devinta.
Baik, terima kasih atas rekan-rekan saya yang telah memaparkan materi. Selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan sedikit sebagai penutup kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang pertama yaitu bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah. Yang kedua, dalam bahasa ragam ilmiah memiliki ciri khas yang cendekia, lugas, dan jelas, menghindari kalimat yang fragmentaris. Dan yang ketiga yaitu untuk mendapatkan hasil yang optimal, seseorang presenter ilmiah harus memperhatikan beberapa hal, yaitu etika ilmiah, ketentuan lembaga universitas, kemampuan personal, dan kemampuan teknis. Dan yang kedua, adapun saran yaitu yang pertama, sebagai mahasiswa, ragam bahasa ini sangat diperlukan guna membuat karya ilmiah, diskusi, percakapan, keformalan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kepada pembaca dan pendengar agar dapat memahami bahasa ragam ilmiah dengan lugas dan baik, sebab bahasa ilmiah sangat penting dan berguna, terkhusus bagi kalangan pelajar atau mahasiswa. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan dan paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.